Ma'asyiral muslimin, Ramadan sudah berlalu hampir mendekati 1 pekan. Lalu apa yang kita rasakan selama hari-hari kita lewatkan di bulan Ramadan ini? Apakah hanya puasa dan juga qiyamul lail sebagai aktivitas semata di bulan Ramadan, ataukah memang betul-betul menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Manusia tidak tahu apakah esok hari dia masih terbangun ataukah mungkin sudah meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itulah kita tidak tahu usia kita apakah masih menjumpai Ramadan esok hari atau tidak. Maka jadikan setiap hari di bulan Ramadan seolah-olah Ramadan ini adalah akhir Ramadan yang kita rayakan di Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat para ulama salaf 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk dan bisa menjumpai Ramadan. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka selalu, para ulama ini, merindukan datangnya bulan Ramadan? Maka salah satu yang dirindukan di bulan Ramadan, dari sekian banyak ibadah yang dirindukan di bulan Ramadan, adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Maka khutbah kali ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, supaya kita semakin rindu dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di bulan Ramadan tahun ini diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Masyaallah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang ciptakan makhluknya kemudian pilih. Lah dari sekian pilihan Allah, dari seluruh malam-malam dalam 1 tahun itu, Allah Subhanahu wa taala pilihkan 1 malam, dan malam ini malam penentu nasib setiap manusia setahun yang akan datang. Itulah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ada 7 keutamaan yang disebutkan para ulama tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertama, malam itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, man qama Lailatul Qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak mendirikan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia yakin dengan perintah Allah dan mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin dosa-dosa kita akan diampuni, walaupun kita tidak mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Karena siapa yang menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan zikir dan sedekah, walaupun dia tidak mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, maka malam itu dia akan dihapuskan, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua,
Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh Al-Qur'an. 30 juz Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam itu. Dan itu disyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam suratul Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Artinya di malam itu Allah turunkan secara jumlah keseluruhan isi Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah pertama. Kemudian yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam itu malam yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Maka siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan keberkahan yang banyak kepada orang yang menghidupkannya. Dan berkah itu adalah luzumul khair, tetapnya sebuah kebaikan kepada seseorang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala catat ketika setiap seorang hamba yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan rizki yang baik. Boleh jadi mungkin Allah akan tambahkan usianya setahun yang akan datang. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada dirinya, keluarganya dan harta-hartanya. Karena Lailatul Qadar itu menentukan nasib kita setahun yang akan datang. Apakah nasib kita setahun yang akan datang ini di atas kebaikan atau justru di atas keburukan? Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu akan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang nasib kita ditentukan di malam itu. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan man haruma khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu, maka satu tahun dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itulah maka raihlah malam itu dengan menghidupkan dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala utamakan setiap orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu satu amalan sama seolah-olah dia mengamalkan 1000 bulan. Contoh, seandainya seseorang membaca satu surat dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah di malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia membaca surah Al-Fatihah setiap hari selama 84 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan atau 40 tahun kurang lebih. Jadi kalau seseorang kemudian melaksanakan satu rakaat salat, maka dia sama dengan melakukan satu rakaat setiap hari selama 84 tahun lamanya. Jadi setiap ibadah akan dikali lipatkan menjadi 84 tahun lamanya, bahkan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi SAW pernah bercerita tentang 2 orang Bani Israel tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari beribadah kepada Allah. Dari mulai dia lahir sampai dia wafat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dia menghabiskan dengan puasa. Di malam hari dia menghabiskan dengan tahajud, terkadang berjihad selama 84 tahun lamanya. Ketika Rasul menceritakan kisah 2 orang Bani Israel, sahabat heran. Kok ada 2 orang laki-laki sejak dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mustahil.
Maka kemudian Nabi SAW ketika melihat keheranan para sahabat mendengar kisah itu, tiba-tiba Jibril datang menurunkan sebuah surat kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada para sahabat, jangan heran, sesungguhnya dalam Islam ada satu malam yang bisa mengalahkan ibadahnya 2 orang Bani Israel yang tidak pernah bermaksiat selama 84 tahun. Kemudian Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahri. Bahwa orang yang beramal di malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kemudian yang nomor 6, Lailatul Qadar disebut juga Al-Qadar adalah at-tadyiq, sempit. Kenapa kemudian makna daripada Lailatul Qadar itu juga artinya malam yang sempit? Karena di malam itu para malaikat turun, bahkan malaikat yang tidak pernah turun pun turun. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada suratul Qadar, tanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun ke bumi. Kemudian dia menukilkan sebuah riwayat, inna adadal malaika, sesungguhnya jumlah para malaikat yang turun ke bumi itu ka'adadil hasa'i fil ardi, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Anda bisa bayangkan berapa banyak kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menghitung kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Lah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu, adaduhum, jumlah mereka ka'adadil hasa'i fil ardi, seperti jumlah kerikil yang ada di bumi. Artinya malam itu bumi dipenuhi dengan para malaikat sehingga tidak ada satu jengkal kecuali malaikat, dan bumi pun berdesak-desak sehingga menjadi sempit karena banyaknya malaikat. Itulah Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, Lailatul Qadar disebut Lailatus Salam, malam penuh dengan keselamatan. Setan bukan hanya di purga tapi tidak bisa bergerak, dan hawa nafsu terkekang di malam itu, sehingga malam itu malam keselamatan, malam di mana orang atau manusia mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika malaikat turun, maka tidak ada syaitan yang muncul. Ketika malaikat turun, artinya malaikat turun membawa rahmat, membawa ketenangan dan maghfirah, sehingga malam itu penuh dengan keselamatan bagi orang-orang yang mau menghidupkannya. Sampai kapan? Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan itu akan terus berakhir sampai terbitnya fajar. Itulah 7 keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Qadrin, artinya qadrin di situ mulia, karena malam itu penuh dengan kemuliaan. Malam itu penuh dengan pahala bagi orang yang mau menghidupkannya. Malam itu penuh dengan rahmat, malam itu penuh dengan maghfirah, malam itu penuh dengan keselamatan, malam itu penuh dengan ketenangan. Makanya malam itu disebut Lailatul Khair, malam kebaikan bagi kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW apabila sampai di 10 akhir Ramadan, kata Ummul Mukminin, idza dakhala al-ashr, apabila Rasul masuk di 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau kencangkan sarungnya. Arti kencangkan sarungnya di sini artinya Rasul semakin sungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau di hari-hari sebelum 10 akhir Ramadan, terkadang Nabi SAW menyelingi solat malam dan tidur. Tetapi kalau sudah sampai 10 akhir Ramadan, maka Rasul tidak pernah tidur. Rasul habiskan malam itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syadda mi'zarahu.
Kemudian juga wa aiqadha ahlah. Bukan hanya sekedar beliau istihad kepada dirinya untuk beribadah, tetapi beliau bangunkan keluarganya. Artinya beliau tidak hendak ibadah sendirian. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ajaklah keluarga kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan berikan kepada mereka kesibukan yang menjadikan mereka malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kelonggaran kepada mereka sebagaimana Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada keluarganya untuk beribadah sama-sama, terutama di 10 akhir Ramadan. Dan kebiasaan Nabi SAW di 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Dan iktikaf itu adalah sunnah muakkad. Sejak disyariatkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah sampai wafatnya Nabi SAW di tahun ke-11 Hijriah, Rasul tidak pernah meninggalkan iktikaf. Anda bisa bayangkan dalam sebuah hadis, man shalla fi jama'atin thumma qa'ada fi musallah la tazalul malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat jamaah kemudian dia tidak keluar dari masjid, dia duduk di situ, maka malaikat akan terus mendoakan orang tersebut dan mengatakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Dan malaikat akan terus bicara seperti itu hatta yuhdits au yansarif, sampai dia hadas, artinya sampai batal wudunya atau dia keluar dari masjid. Coba Anda bisa bayangkan, ini di luar i'tikaf. Seperti sekarang Anda sholat Jumat, sholat berjamaah di sholat Jumat, kemudian Anda duduk di masjid ini, tidak mesti membaca Quran. Mungkin Anda ngobrol dengan kawan Anda, selama Anda tidak batal wudu atau selama Anda tidak keluar dari masjid, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Itu bagi orang yang sholat jamaah dan tidak keluar dari masjid. Bagaimana dengan orang yang beriktikaf, yang memang tidak keluar sama sekali dari masjid, yang iktikafnya seperti Nabi SAW, dia masuk di 10 akhir Ramadan dan keluar di waktu Idul Fitri. Tentu keluar dari iktikaf, dosanya sudah diampuni oleh Allah dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat akan terus berbicara dan mendoakan orang tersebut, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Tentu iktikaf tidak harus 10 akhir full. Bagi Anda yang mungkin sibuk bekerja, Anda bisa mengambil malam harinya, Anda bisa mengambil siang harinya, Anda bisa mengambil 1-2 hari atau 3 harinya. Walaupun tentu seafdal-afdalnya iktikaf adalah iktikaf yang mencontoh sunnah Nabi SAW selama 10 hari, karena dipastikan orang yang beriktikaf pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Orang-orang yang pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya para ulama, mereka tidak pernah meninggalkan i'tikaf demi memperoleh Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keistimewaan yang bisa diperoleh oleh umat Islam. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melebihi malam-malam lainnya. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi para umatnya yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, yaitu akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu, akan dikabulkan hajatnya yang ia inginkan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun keberadaan malam Lailatul Qadar masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
agar nantinya bisa membedakan mana umatnya yang benar-benar berusaha mendapatkan keberkahan dari malam yang mulia tersebut dengan umatnya yang hanya bermalas-malasan saja. Meski begitu, para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti malam 21, 23, 25, 27, serta malam 29. Dan pendapat tersebut didukung dengan adanya hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Selain memberi petunjuk lewat hadis tersebut, Rasulullah SAW juga menyebutkan beberapa tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Berikut 6 tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 1. Matahari yang terbit di pagi harinya tidak terlalu panas atau cahayanya meredup. Tanda hadirnya malam Lailatul Qadar yang pertama adalah matahari yang terbit di pagi harinya sinarnya tidak terlalu panas dan cenderung redup, sehingga cuaca hari itu sangatlah sejuk dan tidak panas, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi hari mataharinya terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Hadis riwayat Muslim. 2. Malam hari tampak terang, tidak mendung, tidak panas maupun dingin. Tanda malam Lailatul Qadar yang kedua adalah malam hari saat malam Lailatul Qadar. Langitnya cerah meski bulannya hanya terlihat separuh saja. Hal tersebut terjadi karena pada saat malam Lailatul Qadar, langit sama sekali tidak ditutupi awan. Selain itu, udaranya pun juga tidak panas maupun tidak dingin. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan seperti hadis berikut ini. Sesungguhnya, tanda Lailatul Qadar adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin, tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya binatang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya, tanda malam Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari di pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pada saat beribadah malam, merasakan nikmat yang lebih banyak dibanding dengan ibadah di malam lainnya. Tanda malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah merasakan nikmat yang lebih pada saat beribadah di malam yang mulia tersebut, dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan di malam lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dan memberikan berkah dan rahmat kepada para umat Islam yang sedang beribadah, sehingga mereka merasakan ketenangan dan kedamaian saat beribadah. 4. Angin berhembus dengan lembut. Tanda datangnya malam Lailatul Qadar yang keempat yaitu angin berhembus dengan lembut. Angin yang berhembus dengan lembut tersebut merupakan kenikmatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya agar bisa merasakan kesejukan di malam yang penuh rahmat dan keberkahan tersebut. 5. Diperlihatkan dalam mimpi orang mukmin. Tanda datangnya malam Lailatul Qadar yang kelima adalah diperlihatkannya tanda-tanda malam Lailatul Qadar ke dalam mimpi orang mukmin pada 7 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Berikut hadisnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir." Hadis riwayat Muslim. Aku tahu bahwa kalian melihat Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Siapa yang sungguh-sungguh dalam mencarinya, maka carilah di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6.
nikmatnya ibadah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ciri malam Lailatul Qadar adalah bila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan nikmatnya beribadah. Ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Robnya tidak seperti malam-malam lainnya. Namun, dari sekian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini mempunyai tanda-tanda dan alamat yang bisa diketahui dan dirasakan, tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengetahui dan merasakannya. Seorang muslim yang menghidupkan malam-malam Ramadannya memungkinkan baginya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tanpa ia ketahui tanda malam mulia tersebut. Jadi, mengetahui tanda malam Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang yang menghidupkan malam tersebut. Imam Tabrani mengatakan, itu tanda-tanda Lailatul Qadar tidak mesti. Seorang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut dan dia tidak melihat atau mendengar sesuatu dari tanda-tanda tersebut. Sahabat yang beriman, demikianlah 6 tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam tersebut atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti oleh muslim di seluruh dunia. Pada malam ini keberkahan yang besar akan diberikan. Bahkan pengampunan akan dosa yang telah dilakukan bisa diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Itulah kenapa meningkatkan ibadah sangat penting agar mendapatkan berkah malam 1000 bulan. Turunnya malam 1000 bulan itu tidak dijelaskan kapan. Namun, selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keberkahan itu akan muncul. Kalau kita ingin mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar, simak doa dan amalannya sebagai berikut. Doa malam Lailatul Qadar. Ada 2 doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir untuk mendapatkan keberkahan. Berikut 2 doa di malam Lailatul Qadar yang bisa kita baca. Doa pertama berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang yang memaafkan. Karena itu maafkanlah aku. Doa kedua adalah doa sapu jagat yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Cara mendapatkan Lailatul Qadar dan amalan yang dianjurkan. Mendapatkan malam Lailatul Qadar memang tidak mudah, karena tidak semua orang mendapatkannya. Dibutuhkan usaha yang tidak kenal lelah untuk selalu meningkatkan ibadah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka hendaknya memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terdapat sebuah keistimewaan di dalamnya, yaitu adanya 1 malam istimewa di antara 10 hari terakhir yang jika umat muslim beribadah dengan sungguh-sungguh, maka itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Malam yang istimewa itu dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang tepat bagi umat muslim untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir. Setiap muslim berharap mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Berikut berbagai cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 1. Bangun di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah seolah-olah ia berqiyam atau bangun malam di separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah ia melakukannya di sepanjang malam tersebut. Hadis riwayat Muslim.
2. Perbanyak ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Ibadah yang perlu ditingkatkan antara lain mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, mendirikan qiyamul lail, sholat tarawih, tahajud, dan lain-lain, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, membaca zikir, istighfar, dan berdoa serta mengerjakan amalan lainnya. Ibadah hendaknya dilakukan secara khusyuk dan bersungguh-sungguh. 3. I'tikaf di masjid. Beriktikaf di masjid juga merupakan cara mendapatkan malam penuh berkah. Abu Sa'id menceritakan tentang i'tikaf Rasulullah di masjid yang ketika itu berlantaikan tanah dan tergenang air. Aku melihat pada kening Rasulullah ada bekas lumpur di pagi hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. 4. Bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar adalah dengan bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Rasul tercinta pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih bermujahadah melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bermujahadah di sini seperti berpuasa dengan tanpa melakukan maksiat, membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan, dan menunaikan sholat ibadah tarawih. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin penuh harap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Wahai Rasulullah, tanya Aisyah, bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa saja yang harus aku baca? Beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni ya karim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis terkait tanda-tanda Lailatul Qadar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. Hadis riwayat Baihaqi. Pada sebuah riwayat juga dijelaskan, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah amalan dan cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Lailatul Qadar adalah salah satu malam penting di bulan Ramadan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Lailatul Qadar diartikan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tak hanya itu, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana kitab suci Al-Quran diturunkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-97 surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar memiliki 5 ayat yang menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar sebagai berikut. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ayat kedua, Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat keempat,
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Robnya untuk mengatur semua urusan. Ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Tak ada yang tahu pasti kapan malam mulia itu datang. Tetapi menurut beberapa hadis, Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tepatnya pada salah satu malam ganjil. Tak ada yang tahu pula siapa yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Banyak umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar karena banyak kebaikan di dalamnya. Namun banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Berikut adalah 4 ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang didapat dari malam Lailatul Qadar apabila orang tersebut mendapatkannya, dia akan ikhlas beribadah kepada Allah. Setelah Lailatul Qadar, orang itu akan senantiasa selalu berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama umat muslim. Dan dia juga akan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. 2. Selalu takut akan dosa. Keberkahan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah dia akan takut dengan perbuatan dosa. Semua perbuatan yang menghasilkan dosa dia pasti akan menjauh. Sebab sebagaimana yang diketahui bahwa perbuatan yang menghasilkan dosa sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu merasa kurang dalam ibadah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan ini akan senantiasa menjalankan ibadah 5 waktu dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dia akan selalu merasa sangat kurang ibadahnya. 4. Selalu rendah hati. Kerendahan hati merupakan cerminan dari sikap dewasa. Orang yang memiliki sikap rendah hati ini tidaklah merasa sombong dan angkuh dengan kelebihan yang dimilikinya. Justru ia cukup cerdas untuk menutupi kelebihannya dan mengakui kekurangannya dalam kehidupan sehari-hari baik dengan sesama manusia. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati dan bersikap sewajarnya saja, tidak merasa sombong dan angkuh terhadap manusia. Jadi intinya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia adalah orang yang selalu merasa dirinya rendah hati, merasa dirinya butuh kepada Allah, dan merasa dirinya selalu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan beserta Rasul-Nya. Sahabat yang beriman, semoga kita semua senantiasa memanfaatkan hari demi hari di bulan suci Ramadan ini untuk jauh lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba Allah yang taat pada perintahnya dan mendapat keridhoannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah